Selamat siang, nama saya Rio Kubo. Saya Rio Kubo dari GEC. Saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan dua program dukungan keuangan. Izinkan saya untuk share paparan saya. Pertama-tama, program pembiayaan untuk menunjukkan teknologi dekarbonisasi, program pembiayaan untuk mendemonstrasikan teknologi dekarbonisasi untuk merealisasikan co-innovation, dan proyek percontohan untuk dukungan komprehensif di seluruh rantai pasok hidrogen di luar negeri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, skema pembiayaan JCM itu terdiri dari 3 program. Yang pertama adalah program pembiayaan untuk proyek-proyek model JCM. Saya rasa banyak orang sudah memahami ini dan sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, dan yang pertama sudah dijelaskan oleh pembicara pertama, dan saya akan menjelaskan bagian kedua dan ketiga. Bagian kedua adalah program pembiayaan untuk mendemonstrasikan teknologi dekarbonisasi untuk merealisasikan co-innovation, yang mana fokus kepada inovasi dan kemitraan. Yang ketiga adalah proyek percontohan untuk dukungan komprehensif di seluruh rantai pasok hidrogen di luar negeri. Anggarannya itu 8,8 miliar yen Jepang, kira-kira 88 juta dolar Amerika Serikat untuk 3 program di atas. Jadi 83 juta dolar adalah untuk JCM Model Project dan Realizing Co-Innovation, dan 5 juta dolar untuk program hidrogen. Sekarang kita masuk ke detail atau rincian Co-Innovation Program atau program co-inovasi. Program pembiayaan ini bertujuan untuk berkontribusi untuk menciptakan komunitas atau masyarakat yang sudah terkarbonisasi melalui renovasi dan sosialisasi teknologi dekarbonisasi berteknologi tinggi. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan manfaat inovasi bagi pada Jepang dan mitra negara melalui kolaborasi. Dan itulah alasan kenapa kami sebut ini sebagai co-innovation. Yang ketiga adalah untuk mengkontribusi untuk memenuhi target penurunan gas rumah kaca di Jepang melalui mekanisme kredit bersama atau Joint Crediting Mechanism atau JCM. Yang keempat, tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada pengembang teknologi di Jepang. Dan para peserta harus membentuk konsorsium internasional yang terdiri dari para perwakilan dari negara mitra dan dari perusahaan Jepang. Ruang lingkup dari para peserta adalah pemohon dari program ini sebagai single window bagi kita. Dan dukungan keuangan harus dikelola oleh para perwakilan peserta. Ruang lingkup dari mitra peserta adalah kerjasama dengan perwakilan peserta dan pengelolaan dan operasi fasilitas dan peralatan, dan memberikan informasi kepada kami. Jadi periode implementasi proyek itu dalam 3 tahun. Dokumen-dokumen permohonan harus disampaikan di tahun anggaran pertama. Rasio dukungan keuangan itu bergantung kepada ukuran perusahaan dan biaya proyeknya. Bila para peserta perwakilan itu adalah UMKM, maka rasionya 2/3.
Bila peserta perwakilan ukurannya lebih besar, bukan UMKM, dan bila biaya anggaran dalam tahun anggaran pertama itu sekitar $1 juta, maka rasionya 50-50. Bila biaya proyek di tahun anggaran tidak melebihi 100.000 yen, maka rasionya adalah 1:3. Dan slide berikutnya menunjukkan teknologi yang memenuhi syarat untuk program Co-Innovation. Program finansial ini bertujuan untuk reinovasi dan demonstrasi teknologi dekarbonisasi yang mengurangi emisi CO2 terkait energi. Teknologi yang memenuhi syarat itu akan berkontribusi kepada penurunan emisi CO2 terkait energi melalui manajemen pengelolaan limbah di negara mitra, pengurangan emisi CO2 dari sektor transportasi, rumah tangga, sektor bisnis, dan lainnya di negara mitra. Akan berkontribusi juga kepada promosi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, PLT Bayu, panas bumi, hidroelektrik di negara mitra. Berkontribusi juga kepada transformasi dari sistem sosial di negara mitra menjadi sistem yang terdekarbonisasi, dan yang terakhir adalah untuk pengurangan emisi CO2 di negara mitra. Slide menunjukkan biaya-biaya yang memenuhi syarat untuk pembiayaan. Pertama, biayanya adalah biaya langsung yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyeknya. Dan biaya-biayanya yang langsung adalah biaya mesin dan peralatan, pembangunan dan pemasangan, biaya tambahan, biaya survei dan pengujian, biaya fasilitas dan instrumen, termasuk sistem monitoring, dan biaya kerja-kerja administratif lainnya. Slide berikutnya menunjukkan contoh dari proyek demonstrasi di Indonesia. Dalam sesi berikutnya, dari Qdenko akan memberikan paparan mengenai proyek ini. Jadi saya akan menjelaskan ini secara singkat. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 dengan menggantikan pembangkit-pembangkit diesel dengan energi terbarukan. Kita telah menunjukkan sistem pengelolaan energi atau Energy Management System dengan sumber-sumber yang berbeda termasuk energi terbarukan di Pulau Sumba. Salah satu butir atau temuan penting adalah bahwa proyek ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan BPPT. Yang sekarang kita masuk ke program rantai pasok hidrogen. Program ini bertujuan untuk mendukung proyek-proyek demonstrasi yang akan berkontribusi untuk menghasilkan menggunakan energi hidrogen di negara ketiga yang memiliki energi terbarukan dan untuk memenuhi permintaan pasar dengan energi hidrogen terbarukan ke negara-negara kepulauan yang akan menggiring kepada proyek-proyek GCM dan membantu negara berkembang bertransisi ke masyarakat atau komunitas yang terdekarbonisasi. Dan rantai pasok hidrogen terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah proses memproduksi hidrogen dengan menggunakan kelebihan energi terbarukan dari negara ketiga. Dan proses kedua adalah membawa seperti liquid hydrogen, amonia, hydrogen absorbing alloy, dan transportasi.
Yang ketiga adalah untuk memasok dan menggunakan energi terbarukan. Visi masa depan dari proyek ini adalah untuk merealisasikan proyek model JCM dengan ekspansi horizontal. Untuk melaksanakan proyek demonstrasi ini, para peserta harus membentuk konsorsium internasional yang terdiri dari 3 partner. Dua pihak untuk program co-innovation dan perwakilan peserta adalah perusahaan swasta Jepang dan ruang lingkupnya sama dengan program pengurangan emisi. Dan baik negara mitra dan perusahaan harus bergabung dalam konsorsium internasional. Ruang lingkup juga menetapkan slide berikutnya adalah penjelasan mengenai dukungan keuangan. Anggaran untuk proyek tahun ini kurang lebih 500 juta yen. Dan rasio dukungan finansial adalah 50% untuk biaya-biaya yang memenuhi syarat untuk dibiayai. Biaya-biaya yang memenuhi syarat untuk pembiayaan adalah misalkan hal-hal yang terkait dengan proyek koinovasi. Saya akan menjelaskan mengenai periode atau tenornya. Periode implementasi dari proyek itu ada dalam 3 tahun anggaran, dan di sisi lain, periode dukungan keuangan adalah 1 tahun anggaran. Untuk pengelola perbedaan ini, kami meminta para pemohon untuk menyampaikan 2 jenis dokumen permohonan yang berbeda. Dan evaluasi adopsi dibutuhkan hanya untuk 1 kali. Evaluasi kontennya itu dibutuhkan setiap tahun. Sebagai contoh, bila Anda memohon proyek untuk 3 tahun anggaran, maka di tahun pertama Anda harus memasukkan 2 permohonan. Yang pertama untuk adopsi, yang kedua untuk konten. Namun di tahun kedua dan tahun ketiga, Anda tidak lagi perlu permohonan untuk adopsi. Anda hanya butuh untuk kontennya. Jadi itu saja untuk paparan saya. Terima kasih banyak.